Halo teman-teman, hari ini kami mau menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon heptana. Heptana. Saksikan. Hidrokarbon terbuat dari gabungan antara karbon dan hidrogen. Setiap molekul hidrokarbon memiliki rantai karbon yang dihubungkan oleh atom-atom hidrogen. Nah, rumus umum hidrokarbon itu tuh CnH 2n plus 2. Di hidrokarbon sendiri memiliki tiga jenis rangkap yang berbeda: alkana, alkena, dan alkuna. Di alkana itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon jenuh atau ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, alkena, senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Yang ketiga, alkuna, senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum mereka bertiga itu, yang pertama alkana itu adalah CnH2n plus 2. Terus alkena CnH2n min 2. Yang alkuna CnH2n min 2. Unsur-unsur dalam senyawa hidrokarbon heptana. Di heptana terdapat karbon 7 dan hidrogennya 16. Lalu kalau di heptena karbonnya 7, hidrogennya 14. Terakhir di heptuna. Di heptuna terdapat 7 karbon dan hidrogennya 12. Kalau kita mau ngomongin isomer, tentu ada struktur, entah di alkana, entah di alkena, maupun di alkuna. Nah, kalau di alkana sendiri terdapat 3, yaitu adalah rantai lurus, rantai tertutup, dan juga rantai bercabang. Di mana rantai yang lurus merupakan rantai yang biasa, di mana setiap karbon akan berjejer lurus. Sedangkan kalau rantai tertutup, berarti setiap karbonnya itu akan terikat dengan karbon yang lainnya, sehingga pada penamaannya sendiri akan tertulis siklo yang berarti tertutup. Sedangkan kalau bercabang berarti adanya salah satu bagian dari rantai yang lurus yang akan memiliki cabangnya masing-masing. Sama dengan alkena yang punya 2 rangkap, dimana kalau alkena ini terdapat 3 juga. Pertama adalah isomer rantai, kedua adalah isomer posisi, ketiga adalah isomer geometri. Nah, isomer rantai ini bisa kita tentukan dari strukturnya, di mana posisi rangkap akan tetap sama, namun yang menjadi pembeda adalah lokasi dari cabangnya. Sedangkan kalau isomer posisi bisa kita lihat dari penempatan rangkapnya yang berbeda. Kadang dia berpindah tempat mungkin dari cabang yang pertama hingga cabang yang kedua, maupun lanjut lagi. Sedangkan kalau isomer geometri terjadi pada 2 molekul yang mempunyai rumus molekul yang sama, namun berbeda dalam penempatan atom ruangnya. Nah, ini tuh bisa terjadi jika masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus atom yang berbeda, sehingga gugus atom yang diikat tersebut tukar tempat, maka strukturnya juga akan menjadi berbeda. Nah, kalau posisi dari atomnya itu berdekatan atau yang kita biasa disebut dengan aksial, maka isomer tersebut akan ditandai dengan cis. Sedangkan kalau posisi dari atom tersebut memiliki posisi yang berseberangan atau ekuatorial, berarti kita sebut itu dengan trans. Nah, kalau alkuna sendiri yang punya 3 rangkap, itu hanya memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer rantai dan juga isomer posisi. Sama seperti penjelasan yang ada di alkena, di mana kalau isomer rantai, yaitu memiliki struktur yang berbeda, di mana yang menjadi pembedanya adalah lokasi dari cabangnya sendiri. Sedangkan kalau isomer posisi, berarti yang berbeda adalah letak dari rangkap 3 pada alkuna tersebut. Di heptana memiliki 9 isomer. Salah 3-nya yaitu N-heptana, 2-metil-heksana, dan 3-metil-heksana. Seperti di gambar ini, heptana itu N-heptana atau 1 heptana itu memiliki cabang yang lurus atau rantai lurus. Jadi di N-heptana itu biasanya digunakan untuk bahan bakar bensin seperti Pertamax yang memiliki bilangan oktan 92 dan 95, Pertamax dan Pertamax Plus. Jadi yang berarti oktana 92 mengandung 92% isoktana dan 8% heptana. Lalu 2-metil-heksana seperti di gambar ini. 2-metil-heksana senyawa ini biasanya digunakan untuk pelarut
dan bahan dasar untuk sintesis senyawa organik. Dengan proses disitalasi dan penghilangan yang makin maju, dimungkinkan untuk memisahkan 2-metil-heksana dari N-heptana. Lalu 3-metil-heksana. Seperti di gambar ini, 3-metil-heksana itu digunakan dalam industri bahan bakar untuk meningkatkan kualitas pembakaran dan juga dapat ditemukan sebagai komponen dalam bahan bakar aftur. Oke, jadi untuk yang isomer heptana sendiri itu ada 3-metil-1-heksana, 2-metil-1-heksana, 2-metil-heksana, dan juga 1 heptana. Untuk 3-metil-1-heksana itu sendiri itu dapat digunakan dalam formulasi cat dan pelumas. Untuk yang 2-metil-1-heksana ini itu sering digunakan sebagai bahan baku dalam sintetis, sebagai senyawa kimia, termasuk plastik dan juga karet sintetis. Reaksi adisi dengan asam sulfat ini dapat menghasilkan produksi seperti 2-metil-heksana, hidrogen sulfat. Lalu yang berguna dalam proses kimia lebih lanjut. Yang 1 heptana itu digunakan dalam tekstil sebagai perekat karet cepat kering yang digunakan dalam pakaian untuk finishing. Sekarang kita akan masuk ke dalam heptuna yang merupakan bentuk alkunanya dari heptana. Nah, pada heptuna ini terdapat 14 jenis isomer. Namun yang sudah terpilih adalah 3, yaitu 1 heptuna, 2 heptuna, dan 3 heptuna. Bisa kita lihat bahwa perbedaan dari ketiganya adalah isomer posisi, di mana yang berpindah hanyalah bentuk dari rangkap tiganya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, gunanya heptuna ini apa sih? Nah, jadi heptuna ini sering dijadikan sebagai bahan sintetik maupun membuat plastik, menjadikan pelumas, dan lain-lain. Serta pada pengelolaan dari minyak bumi, yaitu yang akan dihasilkan menjadi bahan bakar seperti bensin maupun nafta. Sifat-sifat kimia dan fisika di heptana. Yang pertama, N-heptana. Jadi, sifat fisikanya, cairannya tidak berwarna dan memiliki titik didih 98 derajat Celcius. Larutan senyawa ini tidak larut dalam air tetapi larut dengan larutan organik. Sifat kimianya, senyawa ini tidak mudah bereaksi dan sangat mudah terbakar. Yang kedua, 1-metil-heksana. Sifat fisikanya itu cairan tidak berwarna, titik didihnya 92 derajat Celcius, tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan organik. Lalu sifat kimianya yaitu tidak bereaktif dalam reaksi penambah dan mudah terbakar. Yang ketiga yaitu 2-metil-heksana. Jadi sebenarnya sifat fisika sama sifat kimianya 2-metil-heksana itu sama, cuman perbedaannya itu memiliki titik didih 90 sampai 91 derajat Celcius. Sifat kimia dan fisika di heptana. Yang pertama, N-heptana. Sifat fisikanya yaitu cairan tidak berwarna, memiliki titik didih 94 derajat Celcius. Sifat kimianya reaktif terhadap reaksi penambah dan mudah terbakar. Yang kedua, 1-metil-heksana. Jadi sifat fisikanya cairan tidak berwarna, memiliki titik didih 95 derajat Celcius, tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan organik. Sifat kimianya memungkinkan reaksi tambahan dan mudah terbakar. Yang ketiga, 2-metil-heksana. Sifat fisikanya itu tidak berwarna, memiliki titik didih 101 sampai 102 derajat Celcius. Sifat kimianya lebih reaktif dari alkana dan bereaksi dalam reaksi tambahan. Sifat kimia dan fisika di heptuna. Yang pertama, 1 heptuna.
Sifat fisikanya cairan tidak berwarna, memiliki titik didih 98 sampai 99 derajat Celcius. Sifat kimianya, dia itu lebih reaksi daripada alkuna sama alkena. Terus dia juga reaktif dalam reaksi tambahan. Yang kedua dan yang ketiga, jadi sifat kimia dan fisika 2 heptuna dan 3 heptuna itu sama seperti 1 heptuna, tetapi yang membedakan adalah titik didihnya. Kalau 2 heptuna memiliki 100 sampai 101 derajat Celcius titik didih. Kalau 3 heptuna memiliki 102 derajat Celcius titik didih. Refleksi dari kami adalah tugas hidrokarbon ini membuat kami kagum pada kebesaran Tuhan. Dari molekul sederhana seperti karbon dan hidrogen tercipta struktur kompleks yang menjadi dasar kehidupan. Karena tugas ini juga kami menjadi mengetahui secara mendalam tentang hidrokarbon dan mengetahui bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kami membuat tugas ini masih belum maksimal, tapi kami belajar lebih karena tugas ini. Terima kasih.